diadili seakan dia adalah seorang penjahat. Pilatus masuk dan berbicara kepada Yesus. Pilatus keluar dan mendapati orang banyak, lalu berkata kepada mereka, "Aku telah mendapati sesuatu kepadanya. Dia telah menghasut rakyat dengan ajaran sesatnya di seluruh daerah Yudea. Dia menyuruh kami merobohkan bait Allah dan akan membangunnya dalam 3 hari." Pilatus diperhadapkan kepada situasi sulit. Ia memerintahkan supaya Yesus dibawa menghadap Herodes. Mereka pun membawa Yesus kepada Herodes. Kenapa dia? Saya, dia tidak punya kesalahan apa-apa. Boleh kembali pada dia. Namun Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian mengirim kembali kepada Pilatus. Sudah semakin jelas memangnya tak bersalah. Mengapa kalian mempunyai juga? Kalian sudah saja itu bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengatakan dia raja orang itu adalah Kaisar. Apakah kalian mengatakan dia mengatakan menyatakan adalah Kaisar? Di dalam penjara ada seorang raja namanya Barabas. Apakah Barabas harus mati dan dia sudah menurutkan bagi dua soal Barabas itu pada Yesus. Biar darah ditanggung atas kami dan diturunkan. Melihat hal itu, semakin keraslah mereka berteriak, Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Pilatus kemudian pergi mengambil air dan membasuh tangannya sebagai tanda tidak ikut campur lagi dalam urusan ini. Mereka lalu membawa Yesus untuk disalibkan. Salib berat diterimanya. Dengan tegar ia memikul salib yang akan menjadi tempatnya digantung dan disiksa. Yesus bukan pengecut yang lari dari penderitaan yang mesti dihadapinya. Meski berat, ia tetap memikul salib itu dengan mantap. Sorot matanya lurus memandang ke depan. Lalu dengan tertatih ia mulai berjalan. Ia memikul penderitaan dan ketidaksempurnaan manusia. Untuk pertama kalinya, Yesus jatuh. Perjalanan menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah. Kenapa semakin pendek dan tersendat seorang ia tak mampu lagi. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus hanya diam membisu dalam hatinya. Dia berkata, "Anak-anakku, bertobatlah." Akan tetapi tubuh Yesus tiba-tiba menjadi tak berdaya. Ia jatuh lagi menimpa batu terjal dan tertimpa kayu salib yang sangat berat. Tak kala
Yesus menapaki jalan salibnya menuju puncak Golgota, banyak orang yang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hari semakin panas, jalan menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus terjatuh. Punya terbanting ke tanah yang berbatu. Darahnya kembali sampailah mereka yang ke tempat yang namanya tengkorak. Dengan keji pakaiannya dikoyakan. Jubah itu kemudian diundi oleh serdadu-serdadu itu. Ayo teman-teman, kita undi jubah ini. Siapa yang berhak mendapatkan? Setelah itu para serdadu mencampakkan Yesus ke tanah, menarik tangannya dan memakunya dengan besi. Tolong bapak-bapak bantu untuk penyaliban. Iya. Ya tuh laliman na.
Pakai dulu bang bilangan kalau si barak. Gimana suluk ya? Yesus berdoa bagi mereka dengan berkata, orang banyak terus menghujat juga para serdadu itu. Di atas kepalanya ada tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Mulai pukul 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3 sore. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, kemudian Yesus berkata, lalu serdadu itu mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Kemudian memberikannya kepada Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafatnya Yesus secara demikian. Mereka berkata,
Orang ini adalah anak Allah. Ya, benar. Amin. Aku bisa.